Jadi hari ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kita akan menganalisis data. Tentunya pada proses penelitian kita dalam menjawab pertanyaan penelitian itu pasti kita membutuhkan instrumen. Nah, pertama instrumen mengumpulkan data. Nah, kalau si Tias ini adalah instrumen pengumpulan datanya adalah interview dan kuesioner, kemudian nanti Alfi instrumennya analisis, tabel analisis, dan Cecil juga kuesioner dan interview. Nah, kalau sudah kumpul datanya, itu adalah data hasil mentah. Data itu akan kita analisis untuk tujuannya untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Salah satu software untuk menganalisis ini kita akan menggunakan yang namanya Atlas DI. Software nanti saya sudah kirim belum ya? Kalau belum kirim nanti saya akan kirim linknya. Itu software cukup mahal, tapi untuk kalian gratis, tinggal pakai aja. Harganya tuh sampai 3,5 juta, tapi buat kalian gratis saja. Yang penting kalian tahu langkah-langkahnya. Dan langkah-langkah ini akan direkam dan bisa kalian putar kembali untuk menganalisisnya. Ya. Oke. Saya share dulu share screen. Sebenarnya ada dua tipe software yang kita bisa gunakan dalam menggunakan penganalisis data kualitatif ya. Ingat ini analisis data kualitatif. Ada NVivo, ada yang kedua adalah Sebentar, ini rekaman saya ada mic-nya enggak nih? Sebentar ya, Kak. Oh, nyala kok. Tenang. Oke. Jadi ada dua, namanya NVivo dan Atlas DI. Kita pakai Atlas DI aja, yang cukup mudah menurut saya. Jadi nanti kita pakai Atlas DI tipe 9. Kita akan buka dulu. Ini software cukup berat ya. Jadi agak menunggunya lama, jadi sabar saja. Pertama kita akan coba menamakan project kita dulu. New project. Terserah nama kalian apa. Kalau saya akan coba namakan studi analisis. Ya. Jadi nggak usah takut sama ya, bahwa karena ini berat, jadi dia akan cukup lama ini nganunya tuh. Ya, ini komputer saya cukup powerful tapi kayak gitu. Kalau komputer kalian akan ada masalah, baru deh dicek nantinya. Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang akan diperhatikan. Kalau mau saya lari. Oke, yang pertama ini nih. Ini ada dokumen. Add dokumen adalah kita akan memasukkan data. Ya. Nih. Data kita seperti apa. Kebetulan sebenarnya Cecil, Alfi sama Tias ini ada satu asisten researcher saya, asisten peneliti saya namanya Vere, dia yang sedang membantu saya dalam disertasi, dan bantuan itu juga dibuat skripsinya dia. Ini mahasiswa saya di kampus saya yang lama. Nah, kita sedang melakukan project untuk analisis kebutuhan dari ini guru-guru dan siswa. Kalau kita lihat di sini, ini ada
guru, dan di sini ada murid nih. V-nya apa saya lupa deh. Nah, kita ambil saja yang ini RG, berarti ini responden guru. V itu apa sih, saya lupa deh. V-nya apa sih? V-nya apa, Aska? Versinya? Yes, sir. V itu maksudnya kalau gurunya itu saya yang interview gitu, sir. Jadi buat ngebedain filenya aja. Oh, oke, oke, oke. Oke nih. Nah, kita akan ambil, saya downloadin dulu deh. Satu dulu ya. RG1 dulu. RG1 loh. Waktu oke, saya download dulu. Nah, untuk data ya, kalian jangan sembarangan ini ya, naruhnya sembarangan, harus pada satu folder tertentu. Pusing kalian nantinya. Kita coba masukin dokumen ya, add dokumen. Berarti add dokumen adalah kita akan memasukkan data kita. Yang tadi di mana tadi? Di download. Oke, jadi kita masukkan datanya dulu. Nah, kok nggak mau? Download yang satu. Nah, jadi yang bisa dimasukkan itu bisa PDF, bisa Word, bisa teks, bisa audio, bisa video. Nah, kalau misalkan si Alfi bisa masukkan dengan video. Nah, ini adalah bentuk dari interviewnya, ya, dari transkrip interviewnya. Tentunya di sini kita akan beranjak dari pertanyaan penelitian, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan dari responden kita. Nah, karena ini banyak banget, kita perlu mengklasifikasikan apa kebutuhan kita. Jadi apa yang ingin kalian cari? Misalkan si Cecil ingin mencari motivasi support dan attitude, ya kan? Kemudian si Tias mau mencari motivasi. Berarti untuk mencari itu kita harus mengkodingkan dulu, ya, memberi kode apa yang ingin kita cari. Nah, kebetulan karena saya ini adalah, ini pertanyaan interview saya, ya, nih. Jadi pertanyaan questionnaire, berarti ini pertanyaan interview. Tapi landasannya sama, yaitu saya akan mencari tentang karakteristik dari microlearning yang dibutuhkan mereka, responnya seperti apa. Berarti di sini kalian akan bikin coding berdasarkan ini semua nih. Berarti ya, kalian akan ngomongin tujuan pembelajaran sama small, engagement, specific outcome, flexible, self-paced, sama traceable. Coba kalian asosiasikan nanti dengan pertanyaan penelitian kalian. Kalau Cecil berarti di sini fokusnya pada misalnya support. Di sini fokusnya pada attitude. Nah, support apa aja, attitude apa aja di sini di list. Kalau si Tias berarti kan langsung motivations kan, yang tipe apa, tipe apa, tipe apa. Nah, kita akan sambil satu, berarti saya bikin codingnya dulu. Pertama tujuan pembelajaran dulu, ya. Kita dari sini caranya ketik home, kita add new entity, ya,
New code. Maaf, itu nggak kelihatan di share screen ya, Pak. Apanya? Bapak lagi buat coding ya? Iya. Iya, itu nggak kelihatan. Masa? Di share screen-nya nggak jalan, Pak. Coba saya stop sharing lagi ya. Baru atau dari tadi? Baru yang tadi Bapak mau masuk coding. Oke. Saya ulangi lagi, maaf. Udah kelihatan ini? Atas DI-nya? Udah Sudah, tadi, Pak. Pak. Oke. Jadi di sini pertama kita akan bikin coding dulu berdasarkan apa yang ingin kita cari. Ya. Search code, home, kemudian add new entities. Di sini ada pilihan yang kecil yaitu new code. Kita akan bikin karena ada 3 ya. Tujuan pembelajaran. Ini kita kalau bisa di depannya itu dikasih angka biar urutan. Tujuan pembelajaran. Jangan enter, pencet tab langsung ke bawah. 2. Konten pembelajaran. 3 adalah tujuan konten latihan pembelajaran. Oke, misalkan ini ya. Sekarang kita ada lagi yang tadi kan small, kita kasih lagi mungkin ya, karena ini kita kodenya 2 berarti 1.1. jangan deh, pakai X aja deh, X karena ini micro, terserah kalian ini ya, tapi buat ngurutin aja sih. Small X flexible, kemudian X specific, X apa tadi, student engagement, dan X fleksibel sudah ya, fleksibel, self place traceable, self place traceable. Nah, kita kan sudah ini ya, kita create. Nah, di sini udah ada coding kita, di rutin tuh tadi nih. Kalau tadi kalian nggak ngurutin ada depan-depannya, dia akan ngacak nih. E-nya di atas, F-nya di bawah, di atas juga, T-nya di bawah. Nanti tujuan sama traceable ini akan barengan. Nah, ini yang kita hindari. Nah, sekarang kita sedang analisa nih. Nah, ini yang bagian mulai capeknya nih. Nih, di sini kan. Nah, konteks di sini kan ini kita akan cari. Nih. Kita cari ada nggak yang berhubungan dengan ini. Nah, terus. Nah. Nah, ini kan. Nah, ini apa? Pembelajaran dipecah menjadi kompetensi mikro. Memudahkan siswa untuk menjadi lebih sederhana relatif singkat. Nah, ini kan kompetensi yang lebih sederhana gini kan. Berarti small nih. Ya kan? Dimasukin tarik gini. Small dalam waktu yang relatif singkat. Oke. Terusan ini apa? Pembelajaran berarti konten. Gitu. Terus nih.
Sekali lagi. Nah ini sama lagi. Tujuan pembelajaran sama apa nih? Terarah dan fokus. Lebih singkat, berarti tetap small. Dan sampai spesifik. Oke. Lagi dan lagi. Nah, di sini. Nah, ini. Ini kan spesifik ya. Terfokus. Terus ini very pertanyaannya ini nih, apa namanya? Terurut nih. Sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanya dan jawabannya itu sebenarnya udah dijawab di sini gitu. Jadi kalau sudah dijawab tuh nggak usah ditanya lagi. Ini memudah lagi kan. Jadi ini tentang apa? Konten pembelajaran, tapi singkat lagi. Nah di sini kan engagement, ya kan? Dan ini konten pembelajaran. Nah ini jadi kalian akan melakukan seperti ini. Kita akan habisin aja ya sekaligus ya. Nah, berbasis tulisnya. Nah ini kan kita lagi di sini konten pembelajaran, kemudian di sini ya. Nah ini salah nih. Kalau salah tinggal diklik sini, klik kanan, unlink ya di sini nih. Konten pembelajaran ternyata ini spesifik gitu. Nah terus ini self paced ya kan, self paced dan fleksibel. Kemudian ini apa? Konten pembelajaran. Nah ini self paced ya benar, tapi ini kan nanti jawabannya ini kan ada nanti pas lagi analisis dia bilang tidak efektif ini nggak apa-apa jadi bagian ini. Jadi di sini dia nggak suka nih tentang self paced learning, konten pembelajaran yang self paced, nggak apa-apa. Nih ini tentang traceable konten pembelajaran. Kita lanjutin dulu. Ini latihan pembelajaran dan apa nih? Small. Ini small lagi latihan pembelajaran, tapi juga mulai sama engagement. Ini tujuan tertentu ya, specific outcome, kemudian latihan pembelajaran. Latihan pembelajaran, fleksibilitas. Nah ini fleksibel, kemudian ini latihan pembelajaran.
sama ya. Kalau jadi mereka sebenarnya nggak terlalu self paced ini lebih nggak suka nih sama meme-nya nih gitu. Oke, ini latihan pembelajaran lagi dan ini teachable. Oke, nah kita udah dapat ini nih ya kan. Jadi nanti itu akan terdiri dari beberapa sumber. Ini baru satu sumber nih. Jadi dari satu responden kita mendapatkan informasi ini. Sir, Ya, itu gambarnya nggak gerak sama sekali sir. masa? Iya. Yang lainnya gimana? Iya sama Pak, Ini nggak gerak. kenapa? Apa internet saya ya? Sekarang mati lagi. Masih sir. Iya Pak. Nges Oke. Saya coba sharing lagi deh. Kalau internet saya ya pastinya nggak bisa. Jadi kalau nanti sudah mulai nggak gerak lagi, bilang ya. Ya sir. Oke, jadi gini, ini masih udah gerak. Udah sir. Udah Pak. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita akan mencoba ini ngasih coding-coding yang akan kita cari sesuai dengan tujuan kalian. Berarti Cecil, kamu cari coding-coding ini. Makanya sekarang harus tahu codingnya dulu nih. Nanti kalau bisa habis ini kamu mulai mikirin codingnya apa saja yang ada di sini. Dan ini akan kalian lakukan langsung beberapa kali gitu. Nah, terus ini kalau misalkan ini kita coba satu dokumen lagi deh. Biar ada ini kalau dari saya waktu itu nih. Kita buka lagi, tambahin dokumen, add dokumen, kemudian RG3. Nah, ini kan udah mulai nanya nih. Ini ya, kita masukin apa? Kalau ini coba dibantu. Masih ingat nggak? Ini apa nih? Small kan? Nah, terus apa nih? Oh, ini ternyata konten. Berhenti lagi sir. Allah Akbar. Oke. Kayaknya saya banyak buka deh. Saya matiin dulu deh ininya. Kolomnya gede banget. Apa ini yang matiin dulu kali? Lah, recordingnya folder masih recording. Bentar loh, saya ini lagi. Oke, saya share lagi. Maaf ya. Nah, ini ya. Nih, ini kan tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran small. Dia nggak setuju tuh. Nah,
Ini juga tujuan pembelajaran small, jadi nggak setuju. Nah, kalau sudah nih, kalian akan punya banyak nih. Misalnya kita dua dulu nih ya, ini kan, dua nih. Jadi kita banyak tulisan-tulisan ini. Sekarang kita akan melihat, karena nanti dokumennya nggak cuma satu, kita akan koreksi banyak. Kita akan mencoba menganalisis semuanya. Ya, bagaimana menganalisisnya? Pertama kita akan lihat di sini code, nih yang ada ininya, code diklik 2 kali, dia akan muncul seperti ini. Kalau kita lihat kemunculannya yang kita coding ini ada segini berapa nih? Ternyata konten pembelajaran paling banyak dan ini adalah small yang paling banyak dibahas. Tapi kan kita akan melihat isinya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang kita akan mencoba menggambarkan fenomena. Kita mendeskripsikan fenomena. Bagaimana kita mendeskripsikan fenomena? Kita deskripsikan dari hasil analisis kita, temuan kita. Nah, karena kan banyak ini ya, kita pusing satu-satu nih. Makanya kita masuk ke report. Ya, report. Kita lihat di sini, ya. Fokusnya saja, konten, questions, scope-nya, di create report. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi udah ada semuanya nih. Nih, kita lihat di bagian tujuan pembelajaran, ya, ada orang yang nggak setuju nih di sini, ya kan? Dan di sini ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, di sini kamu bilang, gambarkan nanti. Jadi misalkan gini, nanti pas lagi kamu mendiskusikan hasil ini di temuan, gitu kan? Pada proses analisis kebutuhan pada bentuk microlearning, tujuan pembelajaran dinyatakan responden membutuhkan tujuan pembelajaran yang lebih sederhana dengan tujuan, kan ini kan ngomongnya total. Jadi dari sini dengan tujuan memecah proses pembelajaran tersebut. Dan ini seperti yang disampaikan oleh responden A, jelasin ngomongnya apa, tinggal di copy doang kan, misalkan ini. Namun ada beberapa responden juga yang meragukan apakah bisa tujuan pembelajaran diselesaikan dengan waktu singkat. Hal itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada yang perlu dipahami, bahwa pemecahan tujuan pembelajaran lebih singkat itu bukan berarti kita mempercepat proses pembelajaran. Namun di sini dengan memecah proses pembelajaran, maka pembelajaran akan lebih terfokus dan dapat diselesaikan dengan secara cepat. Dan ini mereka setuju gitu. Jadi seperti ini, kamu sudah lihat ini sendiri. Jadi kamu bisa mengkoding-kodingkan seperti ini gitu, konten pembelajaran. Nah, kamu atau misalkan dari fokus fleksibelnya gimana, jelasin seperti ini. Atau nih, di sini juga bisa nih, diklik 2 kali, kamu akan bisa lihat di sini. Tuh, ini yang fokus konten pembelajaran. Bisa di copy langsung. Atau kita coba Excel report. Bisa kan? Tuh, ada kan? Yang copy aja. Jadi dengan mudah kalian akan melihat
konten pembelajaran. Masalahnya di mana nih? Di sini kan kelihatan. Tampak sederhana tampangnya sesuai belajar. Nah ini, jadi di sini kalau saya membangunnya pada persepsi ya, persepsi karena ini adalah analisis kebutuhan, saya melihat bahwa mereka butuh gitu kan. Karena membutuhkannya apa? Agar lebih sederhana. Ini. Pokoknya tidak membuat bosan. Ini juga nih segala macam. Ini yang akan kalian sebarkan. Nah, sebenarnya masa ini juga nggak boleh sebenarnya ya. Tapi kan kita coba nih. Ini juga saya belum pernah nih. Kita sebenarnya namanya teknologi itu kita nggak bisa menghindari. Tapi kita juga harus punya etika dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Coba kita bisa, ini saya nggak tahu bisa atau enggak. Coba. Bisa enggak? Nah, ini jangan copy paste, nggak boleh. Kalau kalian copy paste itu pasti ketahuan, apalagi nanti ketulitin. Ini menjadi landasan kalian saja untuk membangun hasil analisisnya, gitu kan. Lihat, pembelajaran dibaca menjadi kompetensi yang dikau. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran nih, ada di sini semuanya, ya kan. Dan beberapa hal yang di respon-respon ini yang akan menjadi tulisan kalian. Kalian akan membangun sendiri, tapi ini yang menjadi landasannya, ya. Balik lagi ke sini. Jadi, tapi untuk sampai situ, kalian harus benar-benar mampu membangun coding ini di penelitian kalian. Jadi kayak Tias, berapa interview Tias? Kemarin 10, Pak. 10. Berarti kan Iya. di sini ada 10. Terusan codingnya menurut kamu, coding kamu apa aja di sini? Ada 3 ya, Pak. Tipe-tipe motivasinya need of power, affiliation, sama achievement. Achievement kan. Ada sub codingnya nggak? Nah, itu dia, Pak. Saya bingung. Subcoding itu dibuat berdasarkan apa ya, Pak? Nah, sekarang gini. Kamu kalau kemarin kan mana ya? Saya ngobrol. Tias, kamu waktu itu coding yang waktu itu saya kasih di WA ya? Yang mana, Pak? Yang pertanyaannya gitu loh. Yang ciri-ciri karakteristik dari itu. Oh iya, karakteristiknya ada. Karakteristiknya apa aja? Kalau dari need power, ini. Sebentar saya sambil buka dulu ya, Pak. Sambil nunggu. Cecil, berarti kamu udah tahu codingnya apa aja? Untuk yang perception sih ada 4 ya.
Kalau yang support? Yang support itu kalau kayak involvement, monitoring gitu itu termasuknya Support itu. Jadi kayak di bagian supportnya kan. Kalau Alfi, kebayang nggak Alfi? Alfi? Oke, kalau Alfi itu di bagian ini, apa namanya, mikro dan makro skillsnya. Karena kamu akan menganalisis video YouTube. Jadi itulah Atlas TI ya. Dan kalian dalam mengerjakan Atlas TI ini ya memang perlu telaten gitu. Target saya kalau misalkan saya kan mewawancarai sekitar 33 guru dan siswa lah, seberapa lah, mungkin 50-an gitu. Dan itu akan dianalisis. Dan tentunya kalau ini kan cuma baru 2 nih. Bagaimana nanti kalau misalkan responden kalian banyak? Nah, dan kemarin kan juga ada pertanyaan, misalkan Cecil sama si Tias ketika bertanya, Pak gimana kalau misalkan ada yang jawab pertanyaan buat jawaban untuk pertanyaan selanjutnya itu sudah dijawab duluan. Jadi nggak usah ditanyain lagi. Makanya fungsinya ini, kalian mengcoding hal tersebut. Gitu. Pak, maaf izin tanya. Kaget saya. Oke, Cecil. Ya, maaf, Pak. Yang untuk support kemarin kan saya dapetinnya tuh dari preview study ada 8 karakteristik kan, Pak. Mhm. Cuma setelah wawancara beberapa orang tua tuh ada 2 karakteristik yang sepertinya orang tua pada nggak ada gitu, Pak. Nggak apa-apa. Justru itu kan penelitian kamu. Tapi tetap nanti, Pak, atau Iya, gimana? kamu codingnya tetap dimasukin. Kan, kan ibaratnya kan kamu nggak tahu gitu, belum tahu gitu. Tetap tulis 8 karakteristik tersebut. Nanti kamu masukin deh pas bikin coding-coding ini. Kalau nggak ada ya udah, nanti jawaban ada tidak adanya setelah kamu hasil analisis. Nah, dari Oke, situ kamu bisa gambarkan, diskusikan. ya, baik, Pak. Terima kasih. Tias nggak nemu, nggak apa-apa Tias, nggak apa-apa. Udah Pak, udah ketemu. Apa? Jadi karakteristiknya ada 12, itu nanti yang jadi subcoding saya ya Pak. Hmm. Terus kan kemarin saya udah interview Pak, ternyata ada enggak sih, banyak partisipan, misal satu partisipan dia karakteristiknya banyak gitu, itu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, justru gini. Sekarang pas kamu bilang, sekarang ini kan kamu bilang kayaknya karakteristiknya banyak, itu kan bayangan kamu gitu. Iya Pak. Nanti kamu pas lagi sidang misalkan atau menulis, ini ada loh satu ini karakteristiknya banyak gitu kan. Jadi dia bisa lebih pada condong semua, ada powernya, ada ininya gitu kan. Emang iya, tahu dari mana kamu? Tahu aja, gitu kan, nggak bisa. Ini saya tunjukin. Jadi di situ saya mengcoding hasil ini bahwa dia menunjukkan sifat ini. Dari semua karakteristik, semuanya muncul gitu. Gitu. Oke, baik Pak. Cecil juga ya. Jadi Ya, nah terus sebenarnya kayak ini yang tapi lebih jauh lagi ya gitu kan. Network. Nanti network ini juga bisa dibangun sendiri gitu. Kita bikin network. Kita coba buka.
kok new group sih? Astagfirullahaladzim. Network new. Tuh ini dia di sini kok. Analisis group. Jadi di sini kita akan bisa menganalisis hubungan-hubungan yang ada gitu. Nah, kita akan mengeluarkan semuanya nih. Jadi dari nodes di sini kita masukkan semuanya ya. Di add gitu. Nah, sekarang buka layoutnya dirapiin. Nah, di sini ada ininya nih. Nanti jangan deh, ini nggak usah deh. Fokus yang ininya aja, yang utamanya dulu. Nah, di sini selanjutnya kita akan coba klik kanan, add neighbor, all common. Tuh. Terus kita ini lagi layoutnya benar itu. Dan semuanya jadi kita buka deh. Klik kanan, add neighbor, all common. Kita rapikan. Nah, dari sini kalian akan bisa melihat hubungan-hubungan yang ada gitu. Nah, misalkan ini nih. Kalau konten pelajaran kita juga bisa ngasih warna. Mana waktu itu saya kasih warna ya? Ini kok jadi jelek amat sih? Oke. Jadi kalau misalkan kalian melihat ini, kalian akan lihat misalkan tujuan pembelajaran. Fokus dulu tujuan pembelajaran dulu ya. Ternyata nih fokusnya lebih suka pada small-nya. Apakah ada lagi di sini yang berhubungan dengan ini? Ternyata nggak ada lagi. Oke. Nah, bagaimana konten pembelajaran? Kita lihat all common. Ya, di bagian konten pembelajaran. Dan di sini code-nya dulu. Hubungannya. Sekarang kita rapikan layout-nya. Coba. Di konten pembelajaran, ini sangat berhubungan dengan hal yang lain tuh. Ternyata dia sama small juga kan. Jadi konten pembelajaran small, rata-rata small. Dan ini bisa dianalisis juga. Gitu. Tapi ini udah tingkatan tinggi sih, kalian nggak tahu ini. Kayak ini misalkan quotes dulu. Dan jadi dengan kalian menambahkan ini, kita hapus lagi. Harusnya ini konten pembelajaran ke engagement segala macam. Lupa saya. Jadi dengan ada ini kalian bisa lihat
kira-kira hubungan apa saja yang akan muncul gitu. Nih, di sini dia sama nih, sini. Jadi engagement segala macam. Ini juga engagement small sama latihan pembelajaran. Tuh. Jadi kalian silakan coba main-main aja di bagian sini di analisisnya, dan pastikan kalian bisa menjawab pertanyaan penelitian dari hasil analisis kalian. Oke, silakan bertanya. Bapak, ini nanti rekamannya dibagiin kan? Kayak upload ke YouTube. Oh, oke. Jadi di sini banyak yang bisa kalian iniin ya, main-mainin. Sebenarnya misalkan gini, di sini juga ada analyze, namanya documentables, kode dokumen ya. Kita klik aja semuanya. Diklik. Jangan ini. Maaf, bukan kode dokumentabel. Karena ini ada dua tipe kode ya. Jadi kita fokus ke yang 2-3 yang sini dulu, ada yang kecil di bawah dulu. Ini yang panjang-panjang di atas, yang banyak. Ya. Kemudian ini 1, 2, 3. Oke. Di sini kamu akan bisa lihat. Jadi kemunculan di sini bagaimana ternyata microlearning itu lebih diterjemahkan sebagai yang kecil-kecil gitu loh. Ini juga bisa kelihatan hasilnya. Tuh. Seru kan? Jadi nggak usah ngitung-ngitung lagi. Oke. Nih, di sini juga ada hubungan-hubungannya nih. Contoh nih. Ternyata latihan pembelajaran tuh. Tapi nanti akan kelihatan sendiri gitu loh. Apa namanya? Pas kalian mau lihat juga kelihatan. Bahwa latihan pembelajaran ternyata seperti ini. Gitu. Oke, question silakan. Question? Nggak ada questions ya? Belum kebayang, Pak. Karena belum sih, Sar. Oke, gini aja. Coba kamu langsung bikin nanti linknya saya kasih, download, install di komputer kalian, dan kalian coba mulai mainin coding-codingnya dulu aja. Jadi kalian identifikasi dulu yang ada kemunculannya. Nanti hasilnya kalau sudah mulai menganalisisnya, ntar kita akan coba bareng-bareng untuk namanya thematic analysis ya. Apa itu? Yaitu kita akan mencoba